Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam merenungkan firman Tuhan. Saya berharap saudaraku dalam keadaan sehat sentosa, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan topik bersaksi di negeri sendiri. Bersaksi adalah melihat, mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian, memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Bersaksi menurut Kristen, yang pertama, marturia, menjadi saksi, menanggung kesaksian. Contohnya, meneguhkan bahwa ia telah melihat atau mendengar atau mengalami sesuatu, atau telah mengerti sesuatu karena pengertian ilahi yang diberikan kepadanya. 2. Martus, seseorang yang mengingat, memiliki informasi atau pengetahuan tentang sesuatu hal yang bisa mengkonfirmasi tentang sesuatu. Kata ini sering juga digunakan untuk seseorang yang memberitahukan fakta tentang Injil dan berita yang ada di dalamnya. Dari kata martus muncul kata martures yang ditujukan bagi orang-orang yang menderita kematian sebagai konsekuensi dari pengakuan imannya terhadap Yesus Kristus. Jadi, bersaksi dalam pengertian Kristen ataupun Kristiani adalah memberikan kesaksian, informasi, berita, kabar baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa dengan segala hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah percaya kepada Yesus. Bersaksi sebagai perintah dan hak istimewa. Bersaksi adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Setiap orang memberi dan mendapatkan berbagai bentuk kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Kesaksian Martin Luther yang menyatakan hanya berdasarkan kitab suci, ajaran para rasul, boleh diturunkan kesaksian palsu di pengadilan. Dunia harus kehilangan seorang jenius bernama Sokrates. Bersaksi sebagai perintah. Bersaksi merupakan salah satu panggilan utama orang Kristen. Pada momen-momen paling akhir sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus 2 kali mengulangi perintah untuk bersaksi. Pertama, dalam amanat agungnya, Tuhan Yesus menginginkan orang-orang percaya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Perintah ini mengandung implikasi penginjilan, karena sebelum seseorang dimuridkan, ia harus terlebih dahulu diselamatkan melalui pendengaran akan Injil Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8 mencatat bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kuasa dan penyertaan Roh Kudus untuk mendukung
pengabaran Injil sampai ke ujung bumi. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Mengasihi Allah berarti menaati perintah-perintahnya, termasuk mengabarkan Injil sesuai dengan amanatnya. Mengasihi Allah juga berarti mengasihi gerejanya, yang untuknya Kristus telah mati dan bangkit. Hal ini termasuk bersaksi untuk membawa seseorang untuk percaya dan mengenal Tuhan. Berikutnya, saudaraku, bersaksi sebagai hak. Memberitakan Injil merupakan suatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Kristus yang diberitakan dalam Injil adalah satu-satunya jalan di mana manusia dapat diselamatkan. Injil Kristus menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dibutuhkan semua orang. Sebelum gereja mula-mula terbentuk, Allah telah terlebih dahulu memberikan teladan dalam bersaksi, menunjuk langsung pada Kristus sebagai penggenap rencana keselamatan. Bersaksi sebagai hak. Yang pertama, Allah Bapa bersaksi tentang Kristus pada waktu pembaptisan di Sungai Yordan. Matius 3 ayat 17, dan transfigurasi di atas gunung. Matius 17 ayat 5. 2. Allah Anak bersaksi tentang dirinya sendiri dalam pelayanannya di dunia. Yohanes 4 ayat 26 dan Yohanes 18 ayat 37. 3. Allah Roh Kudus memenuhi Petrus untuk bersaksi di hari Pentakosta. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan bekerja di hati setiap orang yang mendengar Injil sampai saat mereka melayani. Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus. Ia mengalami perubahan dalam dirinya ketika berbicara dan berbincang-bincang dengan Yesus. Oleh karena pertemuannya dengan Yesus, maka ia bersaksi membawa orang-orang satu kotanya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kerinduannya memiliki air hidup. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, beritahukanlah akan air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." 2. Kejujurannya membuka diri. Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami," kata Yesus kepadanya. "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." 3. Kemampuannya menilai seseorang. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." 4. Pengetahuannya akan hal-hal rohani. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Perempuan itu memiliki jiwa lapar dan haus akan kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 6 menyatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ia segera pergi memberitakan apa yang ia terima dari Yesus. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di kota itu, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?"
Perempuan itu menceritakan apa yang ia alami. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Oleh karena itu, hasil dari kesaksian perempuan Samaria tersebut, banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi sudah dipaparkan bagaimana orang-orang yang bersaksi, termasuk perempuan Samaria. Sudahkah kita sebagai umat Kristiani bersaksi dalam hidup kita? Marilah kita renungkan dalam hidup ini. Yang pertama dikatakan, bagaimanakah cara kita bersaksi? 1. Bersaksi secara verbal atau kata-kata, menyampaikan bahwa Yesus telah lahir di dunia, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan kelak akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Secara verbal. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita bersaksi? Melalui sikap hidup. Orang Kristiani diajarkan oleh Yesus memiliki sikap hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dan melalui sikap hidup itu, orang akan melihat bahwa Kristus benar-benar hidup dalam kehidupan orang percaya. Kemudian yang ketiga, saudaraku, bagaimana cara kita bersaksi? Yaitu melalui perbuatan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Yesus, melalui aksi sosial, dan contoh yang bisa kita tiru adalah bagaimana seorang Mother Teresa ataupun Bunda Teresa, dia mau melayani orang-orang yang tersingkirkan di India, Kalkuta. Bunda Teresa peduli terhadap orang-orang yang mengalami kesusahan hidup. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita belajar untuk bersaksi, baik melalui perkataan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melalui sikap hidup, dan melalui perbuatan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan serta kemampuan kepada kita untuk menjadi saksinya di bumi ini. Haleluya. Amin.